Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Bukhari Kitabur Riqaq, melembutkan hati agar mudah, melembutkan hati itu agar mudah Islam masuk gitu ya, Islam masuk ke dalam hati, yang pada akhirnya tujuannya dari Kitabur Riqaq ini adalah menjadikan mudah untuk taat kepada Allah. Sudah sekarang bab ke-39 ya. Bab sebelumnya ya inilah Imam Al-Bukhari ya, ternyata kalau orang Sunda bilang kokodokan, selalu lebih itu ya dari yang lain. Pantas kalau para ulama yang lain ya menyebutkan Imam Al-Bukhari itu muhaddisan wa faqihan. Imam Al-Bukhari itu seorang ahli hadis. Dalam ilmu hadisnya Imam Al-Bukhari itu mencapai gelar tertinggi dalam ilmu hadis, itu Amirul Mukminin. Kemudian faqihan, seorang yang fikih. Nah, fikih itu yaitu ahli itunya, ahlinya itu dalam memahami dalil, intinya memahami ayat, memahami hadis. Nah, ini Imam Al-Bukhari juga paling seperti urusan hadisnya lah itu sama. Amirul Mukminin fil hadis. Nah, urusan fikihnya juga Imam Bukhari itu sama lah, Amirul Mukminin fil fikhi. Nah, sehingga apa yang bisa digali oleh Imam, didalami dari sebuah ayat atau hadis oleh Imam Al-Bukhari itu ini selalu terdepan, selalu lebih dari yang lain. Nah, yang kemarinnya bab 38 kan bab tawadu. Sementara atau selama ini itu kan memahami tawadu itu seperti yang memahami itu tawadu itu ramah gitulah, ramahnya atau tidak takabur dengan sesama manusia. Padahal Imam Al-Bukhari di dalam bab kemarin tentang tawadu, ada dua hadis di dalamnya. Ternyata hadis yang pertama itu kan membandingkan dunia dengan akhirat, dunia dengan surga. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua tentang tawadu itu adalah hadis yang dimasukkannya adalah hadis yang berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan sesama manusianya bagaimana? Nah, kalau benar artinya ya, kalau benar memenuhi itu hadis yang pertama anggaplahnya, bagaimana perbandingan dunia dan akhirat. Nah, kalau seseorang itu benar-benar lebih mementingkan akhirat, mengecilkan dunia, nah artinya ini berprinsip, disebutnya ya orang yang berprinsip hidup seperti yang ditetapkan, seperti yang diinginkan oleh Allah. Nah, artinya ya dari kedua hadis ini ya ulasannya sedikit ya. Artinya orang yang tawadu itu adalah orang yang tidak takabur, di mana takabur itu adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. Nah, kalau orang yang tawadu itu artinya yang menerima sepenuhnya al-haq. Kalau sudah menerima al-haq, pastilah gitunya yang poin kedua yang disebutkan di hadis terakhir barusan,
Takabur itu adalah batrul haq, menolak al-haq, wa ghamsun nas, merendahkan manusia. Kalau yang kedua ini akibat. Kalau orang yang benar-benar tawadu, merendah diri di hadapan Allah, dia tidak akan merendahkan sesama manusia. Jadi intinya ya, kalau tawadu itu adalah kepada Allah, merendah diri kepada Allah, itu tawadu itu ya. Merendah diri, mengecilkan, bahkan meniadakan dirinya di hadapan Allah. Jadi yang kemarin ya tentang tawadu yang seperti apa namanya ya, yang tidak tergali mungkinnya oleh yang lain gitu ya. Di mana makna tawadu itu yang barusan itu, yang makna tawadu yang hakiki itu adalah merendah diri, meniadakan diri bahkannya di hadapan Allah. Dan dalam arti tadi ya, membandingkan kalau saya gitunya, kalau seseorang saya di hadapan Allah itu benar-benar gak ada artinya, benar-benar debu juga, mungkin masih terlalu besar. Saya di hadapan Allah itu hanya sebesar debu terlalu besar kalau manusia katakanlah demikian gitu ya. Di hadapan Allah itu saya ini hanya sebesar debu terlalu besar, nggak ada sama sekali sebetulnya. Ada sekarang ini yang baru nih ya, bab berikutnya nih, bab ke-39. ini bab yang mungkin sekarang masih, tapi agak berkurang lah tensinya. Tentang akhir zaman. Oh, sampai ada apalah gitunya. Saya pernah melihat sebuah spanduk tabligh akbar yang terkait dengan akhir zaman, di mana narasumbernya sampai disebutkan pakar akhir zaman. Wah, ada pakarnya ternyata tentang akhir zaman. Emang akhir zaman itu seperti apa gitu ya, harus ada pakarnya gitu, sampai harus ada sampai ada orang yang spesialis itulah akhir zaman. Bab ke-39, babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana wasa'ata kahataini. Nah, ini judulnya ternyata kutipan hadis dia. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana wasa'ata kahataini. Aku diutus, ya bu'istu aku diutus, bu'istu ana aku diutus, wasa'ata kahataini. Alah ieu nu panghese-hese nanti. Nerjemahkeun maf'ul ma'ah. Yang belajar nahwu sorof saja maf'ul ma'ah melieur. Maf'ul ma'ah mah hese lah nargeunana teh, mending di wawu atap pun gampang. Ngan beda maknana. Kita ambil secara makna apa namanya ya, aku diutus, dan tak eta teh wawu atap sebetulnya tidak tepat artinya menurut tata bahasanya. Aku diutus bersama. Makanya bersama adanya. Aku diutus dengan hari kiamat itu kahataini, seperti dua ini. Itulah judulnya, ini judulnya dulu gitu ya, nanti di dalam hadisnya nih. Ini redaksi hadis itu yang oleh Imam Al-Bukhari dijadikan judul. Jadi judulnya itu bab sabda Nabi. Gitu ya. Jadi ini kutipan, ini hadis berarti kalau sabda Nabi. Dan hal seperti ini banyaknya di banyak bab Imam Bukhari sering seperti ini. Sangat sulitnya dalam bahasa Indonesia itu maf'ul ma'ah itu tidak ada, soalnya dalam tata bahasa Indonesia ini maf'ul ma'ah namanya, wawunya wawu ma'iyah,
As-sa'ata itu maf'ul ma'ah. Nah, ini grammar yang ini, itu tata bahasa yang ini di dalam bahasa Arab yang demikian itu dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ya makanya harus bagaimana? Karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Nah, sehingga ya paling dah dialihkan menjadi yang lain meskipun maknanya jadi beda. Tapi kurang lebih secara garis besar gitu ya. Ya meskipun ini hadis tapi kan ini judulnya dijadikan judul. Anggaplah ini judul gitu ya, jangan dulu hadis. Ini adalah judul. Jadi judulnya itu bahwa waktu Rasulullah SAW diutus dengan waktu terjadinya kehancuran alam raya atau yang disebut yang kemudian dikenal dengan kiamat gitu ya. Waktu Rasulullah SAW diutus dan waktu terjadinya kiamat seperti ini. Nah, Rasulullah di dalam hadisnya nanti sambil berisyarat dengan 2 jari yang ditempelkan. Ini pun memunculkan apa nih maknanya gitunya, Nabi menempelkan 2 jari ini maknanya apa? Apakah dekat? Bisa gitulah. Ini judulnya dulu nih ya. Kalau dimaknai demikian itu berarti waktu Nabi SAW diutus dengan waktu terjadinya kiamat itu sangat berdekatan. Itulah diantaranya ada yang memunculkan demikian. Waktu diutusnya Rasulullah SAW dengan waktu terjadinya kiamat itu, nah itu sangat berdekatan. Nah kita lihat kemudian di satu lagi, ditambah lagi judulnya nih ya, Imam Al-Bukhari untuk bab sekarang, jadi judul pokoknya mengutip. Ya judul pokoknya, jadi ini bukan, anggaplah ini bukan hadis, itu Imam Bukhari ini membuat judul yang kurang lebih maknanya demikian. Meskipun nanti juga adanya dalam penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang tadi yang maksud menempelkan 2 jari ini apa. Salah satunya anggaplah yang demikian ya, bahwa waktu diutusnya Rasulullah dan waktu terjadinya kiamat itu sangat dekat. Kurang lebih jadi judulnya demikian. Nah, kemudian atau sangat dekat atau tidak lama mungkinnya. Kalau ini kan kalau lama atau sebentar kan waktu berarti tidak lama gitu maksudnya, atau sebentar. Jarak berartilah jarak antara Nabi SAW diutus dengan waktu terjadinya kiamat itu tidak lama. Padahal kalau kita kalau kita lihat lah atau kalau kita perhatikan, waktu Rasulullah SAW diutus itu kapan? Diukur dari hari inilah, bukan dengan kiamat. Kiamat entah kapan kan? Dari waktu kita hari ini saja Rasulullah SAW diutus itu kan 15 abad yang lalu. Ya 15 abad yang lalu. Kalau menurut manusia dengan sebutnya dimensi lah itunya, dengan dimensi waktu, dengan perhitungan waktu dunia, di mana kan satuan waktunya kalau dalam bahasa Indonesia kan ada 1 detik, yaitu yang durasinya sekian. Ada 1 menit yang durasinya sekian, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sewindu, kemudian 1 dasawarsa, sewindu gitu, 1 dasawarsa, seabad. Itu kan dimensi waktu sekarang di dunia kan demikian.
Nah dari waktu diutusnya Rasulullah SAW sampai waktu kita saja hari ini menurut manusia kan itu sudah 15 abad, dimana durasinya kan seperti barusan lah, 1 detik sekian lamanya, 1 menit sekian lamanya, 1 jam sekian. Nah, kalau 1 abad, kalau 15 abad, kalau menurut manusia lama. Kalau manusia kan 15 abad itu waktu yang sangat, bahkan hanya waktu yang sangat lama. Apalagi untuk generasi manusia, generasi terakhir berarti sebetulnya umat Rasulullah SAW itu generasi penghuni bumi terakhir. Kalau Nabi Adam dan saat manusia yang hidup saat itu berarti ya keturunannya semuanya ya. Nah itulah generasi pertama manusia di bumi. Nah, kemudian generasi berikutnya. Nah untuk generasi terakhir penghuni bumi sebelum terjadi kiamat, Allah menetapkan umurnya itu dengan isyarat di surat Al-Qadar. Itu yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, kalau ayat terjemahnya ayat itu kan Lailatul Qadar. Lail itu malam. Lailatul Qadar yang kemudian menjadi satu nama lah, hanya ada satu malam gitu yang disebut Lailatul Qadar. Gimana ini kan adanya di dalam bulan Ramadan. Ada satu malam yang dinamai Lailatul Qadar. Nah malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min. Ternyata 1000 bulan ini kan umur umat Rasulullah. Nah kalau diukur dengan umur umat Rasulullah SAW itu ya kurang lebih lah 1000 bulan itu hidup, jatah hidup umat Rasulullah SAW itu kurang lebih sekian, yang kurang banyak, yang lebih ada, bisa jadi sekarang ini malah lebih banyak yang kurang dari 1000 bulan. Nah ternyata kan jadi kemudian satu lagi nih tentang ini ya, berganti generasi artinya. Rasulullah SAW di salah satu hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang hari ini masih hidup 100 tahun kemudian semuanya sudah tidak ada. Anggaplah untuk umat Rasulullah SAW ini satu generasinya itu 100 tahun. 100 tahun itu. Sekarang ini kita abad ke-15, berarti generasi ke-15. Nah kalau menurut manusia nih, menurut perhitungan manusia atau menurut manusia itu waktu yang sangat lama, itu kan satu abadnya saja 100 tahun. Nah sekarang ini kita baca ayatnya, ayat di mana ayat ini oleh Imam Al-Bukhari nya ditambahkan sebagai judul pokoknya adalah yang intinya tadinya, meskipun itu kutipan hadisnya, tapi maksudnya adalah waktu diutusnya Rasulullah SAW dengan waktu terjadinya kiamat itu seperti ini, artinya sangat dekat. Pendek gitu waktunya, jarak waktunya pendek, sangat sedikit, tidak lama dari diutusnya Rasul terakhir gitulahnya, dari diutusnya Rasul terakhir oleh Allah dengan waktu terjadinya kiamat itu sangat sebentar. Nah ayat yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ya sebagai tambahan judul gitu ya, yaitu surat An-Nahl ayat 77. Ini apa? Nah ini ayat ini ya lebih menjelaskan lagi. Ya lebih menjelaskan lagi ini maksud bab sekarang. Nah, kita baca nih ayatnya. Ini juga sebagiannya yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari. Ini lengkapnya kita lihatnya di Al-Qur'annya. Surat An-Nahl ayat 77.
Meskipun sudah saya bacanya ayatnya juga tidak panjang. Nah ini nih ayatnya nih. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Nah yang dimuat ayatnya, yang ayat dari ayat ini yang dimuat itu, nah mulai dari sini, wa ma amrus saati illa kalamhil basori aw huwa aqrabu innallaha ala kulli syai'in qadir. Lengkapnya demikian ya, ini lengkapnya seperti ini nih. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ma amrus saati illa kalamhil basori aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah, nyawa lillahi, Allah lah pemiliknya, ghaibus samawati wal ardh, segala sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi. Wa ma amrus saati, nah ini nih ayat ininya nih, kata-kata yang ini dari ayat ini ya. Dan tidaklah urusan kiamat, as-saah sebetulnya ya, waktu. Ini sudah berapa kalinya saya terangkan, arti kiamah bukan kehancuran. Koma yakumu kiamah penegakan, koma itu berdiri. Koma yakumu itu berdiri. Kalau hari kiamat, jadi maksudnya waktunya kita suka menyebut hari kiamat. Waktunya apa gitu hari kiamat ya? Waktunya tegak atau waktunya penegakan keadilan. Kalau kehancuran alam raya itu proses gitu menuju kiamat, menuju penegakan keadilan. Waktu penegakan keadilan itu adalah ketika manusia dihisab. Dah eta waktuna penegakan keadilan. Nah, karena kan yang disebut dihisab kita nggak aneh, nggak asing, sering mendengar kata hisab, tapi tidak berbekas apapun, dihisab hare. Padahal arti dihisab itu kan di hari penegakan keadilan, di mana Allah akan, ini kan seadil-adilnya penegakan keadilan, di mana Allah akan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua amal manusia selama di dunia dan akan memberi balasan yang sempurna. Tidak ada amal sekecil apapun, amal soleh, tidak ada amal soleh sekecil apapun yang diabaikan oleh Allah, yang tidak dianggap. Semuanya diberi balasan. Juga tidak ada dosa sekecil apapun yang diabaikan, sama-sama diberi balasan. Nah, dan tidaklah urusan, nah kalau di sini as-saah disebutnya ya, di ayat ini menyebutnya as-saah, waktu. Yang dimaksud di sini adalah waktu kehancuran seluruh alam raya, kehancuran dan pemusnahan lah gitunya. Alam raya kalau secara secara umum kita yang disebut alam raya itu kan, kalau Al-Qur'an menyebut itu langit, bumi dan seluruh isinya, atau seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Semuanya akan dihancurkan dan dilenyapkan. Nah, ketika sudah lenyap, Allah kembali sendirian. Dulu asalnya Allah sendirian. Setelah semuanya dihancurkan, dilenyapkan, hilang, Allah kembali sendirian. Nah, bagi manusia itu saatnya, proses manusia untuk pindah tempat hidup ke alam akhirat. Jadi alam raya sekarang alam dunia kita menyebutnya lahnya alam dunia, seluruh alam raya, seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu dihancurkan dan dilenyapkan. Itu proses bagi manusia untuk pindah ke tempat
hidup berikutnya, yaitu akhirat. Di mana di akhirat itu nanti yang pertama kali manusia muncul di akhirat itu di satu tempat yang kemudian dikenal dengan mahsyar. Padahal bukan nama, mahsyar mah isi makan, bahasa Arab nama isi makan, tempat berkumpul, arti bukan nama, tapi mahsyar itu tempat berkumpul. Maksudnya semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah itu pertama kali muncul di akhirat itu ya dikumpulkanlah di satu tempat di sana semuanya. Alam dunia sudah tidak ada. Alam raya sekarang ini sudah tidak ada. Nah, di antara penyesalan kan orang-orang yang masuk neraka di antaranya kan minta waktu untuk dikembalikan ke dunia, meskipun sedetik saja pasti aku akan beramal soleh. Jika Allah tidak panis dunia lagi atuh minta dikembalikan ke dunia, jangan dunia lagi wayahan aja mereka mana jangan. Alam rayanya sudah dihilangkan, minta dikembalikan ke dunia. Nah ini betapa maksudnya juga akannya betapa gambaran orang yang menyesal ketika di dunianya tidak beramal soleh. Penyesalannya diantaranya demikian. Itu diungkapkan oleh Allah di salah satu ayatnya, penyesalan orang yang durhaka itu, orang yang masuk neraka itu minta dikembalikan ke dunia. Meskipun sedetik pasti akan dimanfaatkan untuk beramal soleh. Burukan Allah tapaleun jelema tukang wadul. Apa iya gitu kalau aku kembalikan kamu beramal soleh begitu doraka maneh mah aing nyaho cek Allah ada ayatnya yang demikian. Apa iya gitu kalau benar dikembalikan ke dunia mereka ini jadi orang soleh pret cek Allah jelema tukang wadul di dunia kana ge. Wa ma amru saati ila kalamihil basori, dan tidaklah urusan kiamat, kita kan menyebutnya kehancuran alam raya, dan bukanlah amru saati urusan kiamat itu ila kalamhil basori kecuali seperti kedipan mata. Ini maksudnya ayat ini menerangkan waktu. Makanya tadi saya katakan seperti ini, kalau bagi manusia itu kan waktu sekarang di dunia ini kan seperti tadi hitungannya, satuannya sedetik sekian lamanya, semenit sekian lamanya, 1 jam sekian lamanya. Itu yang terasa oleh manusia. Padahal bagi Allah itu, anggaplah sejak awal Allah menciptakan dunia, lalu Allah menempatkan penghuninya manusia sampai dengan nanti waktu terjadinya kehancuran dunia ini, dimensi waktunya bagi Allah itu dianggap seperti ini. Bagi Allah itu adalah seperti sekedip mata, sakedeung dunia. Umur dunia ini sangat pendek berarti lahnya. Dan dimensi dimensi waktunya, dimensi ukuran waktu setelah nanti di akhirat itu juga akan berubah. Di antaranya ini kan ada hadis yang menerangkan seperti ini. 1 hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Kemudian ada lagi kan 1 hari di mahsyar, tadinya 1 hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Beda kan 1 hari di bumi, 1 hari di dunia kan 24 jam. 1 hari di mahsyar 50.000 tahun. 1 hari di dalam neraka 1000 tahun. Nah, kembali ke sini nih, ini ayat ini ya sebagai tambahan di mana judul pokoknya tadi kan antara waktu Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, antara waktu Rasulullah SAW diutus dengan terjadinya kiamat itu sangat sebentar, sangat pendek itulahnya waktunya, di mana oleh Rasulullah digambarkan seperti ini, artinya rapat, dekat, itu maksudnya ya, sangat sebentar.
Nah bagi Allah apalagi di ayat ini, wa ma amru saati illa kalamhil basor, dan tidaklah urusan kiamat itu urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata, au huwa aqrabu, atau bahkan lebih cepat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatunya atau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah dari ayat ini bagian ininya nih, wa ma amru saati ila kalamhil basor. Tapi secara garis besar lah itunya, secara garis besar Imam Al-Bukhari kan kita ya yang kita kaji itu gitu kan, sebetulnya kan ini Sahih Bukhari, fikih gitu. Bagaimana fikih Imam Al-Bukhari dalam hal ini, dalam bab ini Imam Bukhari itu menggugah gitunya, mengingatkan bahwa kiamat itu amat dekat. Kalau bahasa kita suka menyebut dengan bahwa kiamat itu sudah di depan mata. Artinya kan maksudnya mau banyak, artinya jangan berleha-leha. Ini sebentar lagi kiamat, terus kamu mau bagaimana? Nyalsai keneh wae hirup teh. Nyantai keneh wae gitu, artinya tidak serius gitu menanggapi urusan akhirat. Sementara kiamat sudah di depan mata. Itunya maksud Imam Bukhari nya dengan pada bab sekarang itu intinya demikian. Imam Bukhari membahas artinya di dalam bab ini bahwa kiamat itu sudah di depan mata. Itulah intinya garis besarnya di bab sekarang. Nah, dengan judul seperti ini kemudian ditambah lagi judulnya dengan ayat yang redaksinya seperti tadi, wa ma amru saati illa kalamhil basor, urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau bahkan lebih cepat. Ya sekejap mata itu kan artinya menunjukkan sangat cepat, berarti bahasa Sunda nama sajorelat, meureun sepersekian detik lah gitu teh, sepersekian detik. Meskipun tadinya kalau oleh manusia dengan dimensi waktu yang ada di dunia ini seolah-olah kan lama. Padahal Rasulullah menggambarkan di hadis ini antara waktu beliau diutus dengan kiamat itu seperti ini, gitu kan, menggambarkan rapat, sangat-sangat dekat. Tapi kalau kita rasakan gitu kan, Rasulullah SAW itu sampai sekarang saja, sampai dulu Rasulullah bersabda seperti ini, sekarang sudah 15 abad, acan kiamat kalem mikir nanti. Ya, ternyata kan sudah 15 tahun, ya bisa jadi bahkan kita meninggal lebih dulu, kiamatnya belum, mungkin juga masih lama. Kalau berdasarkan dimensi waktu yang demikian, ya iyalah gitunya, bisa jadilah kiamat itu andai misalnya tahun 3000, sekarang tahun berapa? Ya berarti kan sekian abad lagi kan baru terjadi kiamat. Kan maksudnya bukan untuk menghitung-hitung waktu demikian. Karena bisa jadi ada yang berpikir seperti tadinya, ini Rasulullah itu mengatakan sudah dekat, bahkan seperti begini nih sudah rapat. Ternyata dari dulu sampai hari ini sudah 15 abad, dunia aman kayaknya. Aman itu dunianya belum kiamat. Ya bahkan sampai kita meninggal pun belum tentu kiamat itu terjadi. Nah kan maksudnya bukan demikian. Maksudnya bukan untuk menghitung waktu, tapi mengingatkan, bersungguh-sungguhlah. Intinya mau kita bersungguh-sungguhlah menghadapi hari kiamat dan semua dan semua kedahsyatannya dan apa yang terjadi setelahnya. Ini kan maksudnya menggugah demikian.
Kalau orang-orang kafir kan malah ketika Rasulullah menerangkan kiamat itu di beberapa ayat juga yang saya ingatnya. Ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa nanti akan kiamat yang kejadian kedahsyatannya seperti ini, azab Allahnya seperti apa, mereka kan malah mengejek. Kalau benar, udah buru-buru lah sekalian, kagok ngomong, weh ayo, mana kiamatnya tuh, itu kejadian. Malah mereka malah mengejek demikian, sok buru-buru sekalian. Kan maksudnya bukan betul-betul menghitung waktu, karena hakikatnya kapan terjadi, kapannya waktu berartinya kapan kiamat itu benar-benar terjadi, Rasulullah juga tidak tahu. Itu diantaranya waktu Rasulullah didatangi malaikat Jibril sedang bermajelisnya, Rasulullah bermajelis dengan para sahabat, datang malaikat Jibril dalam wujud manusia. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Kemudian pertanyaan terakhir itu adalah kiamat kapan? Rasulullah kan menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minasail, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya kalau soal waktu terjadinya kiamat, yang bertanya tidak tahu, yang ditanya pun tidak tahu. Nah, di antaranya kan itu diungkapkan oleh Allah di dalam ayat wallahu indahu ilmu sa'ah. Surat mana teh? Surat Luqman gitu ayat terakhir kalau nggak salah. Ya, wallahu indahu ilmu sa'ah. Allah itu hanya padanya lah, hanya Allah lah yang tahu waktu terjadinya kiamat. Jadi hadis ini sekarang nih ya, bab ini bukan soal manusia itu menghitung-hitung waktu, sudah kejadian kiamat itu hanya Allah yang tahu. Nah, maksudnya di dalam bab sekarang itu berarti kalau kitab Sahih Bukhari itu kan Imam Bukhari yang membuat, yang menyusun. Nah, di dalam kitab Burikok ini, nah pada bab sekarang itu seperti ini judulnya. Maksud Imam Bukhari apa? Lain, ayo ngitung-ngitung waktu, udah mulai udah bisa, nggak akan ada yang bisa kan mengkalkulasi, memperkirakan saja nggak akan bisa, karena Allah menyebut bahwa hari kiamat itu datang secara tiba-tiba, nggak akan ada manusia yang memperkirakan, memperhitungkan. Ya, kiamat itu akan datang secara tiba-tiba. Nah, sekali lagi ya, berarti maksud Imam Bukhari ini bukan soal seperti ini, berarti sudah dekat. Dekat-dekat mana dekat? Sekarang sudah 15 abad masih aman-aman saja dunia. Ya kan, maksudnya bukan untuk menghitung waktu. Apalagi kalau di mata Allah, menurut Allah, bukan dari zaman Rasulullah. Mulai dari Allah menciptakan lah itu. Mulai dari Allah menciptakan alam raya sampai waktu kehancurannya di mata Allah itu seperti berjalannya waktu dari mulai Allah menciptakan sampai kehancurannya itu seperti di ayat ini menyebut itu sekejap mata di mata Allah, sangat sebentar, sangat cepat. Dan ini satu lagi, ini juga pernah nih saya sampaikan nih ya. Jatah umur tadinya, jatah umur itu umat Rasulullah SAW itu kan sebentar, paling pendek dibandingkan dengan jatah umur umat-umat sebelumnya. Ini yang disebut saja dia di dalam Al-Quran kan, Allah menyebutkan Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi Musa 450 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nah, Rasulullah cuma 63. Sebentar berarti gitunya, jatah hidup di dunia itu oleh Allah diberi jatah sekian. Umur atau jatah hidup umat Rasulullah SAW ini paling sebentar, paling sedikit gitu jatahnya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya.
Nabi Nuh 950 tahun. Itu kita membandingkan dengan umur umat Rasulullah. Oh, sangat lama berarti. 1000 bulan itu hanya 82 tahun sekian, bandingkan dengan 950 kan lama. Nah, tapi kita lihat juga seperti ini. Nabi Nuh itu meninggalnya kapan? Nah, sekian abad sebelum Masehi lah. Itu kita menyebut sekian abad sebelum Masehi. Kalau tahun Masehi itu kan dimunculkan ini dari zaman Nabi Isa kan, mulai ada hitungan Masehi. Tahun Masehi mulai dari zaman Nabi Isa. Berarti ini sebelum Masehi. Kemudian Nabi Musa kapan? Ya, sekian ribu tahun lah sebelum Masehi. Jatah hidupnya berapa? 450 tahun. Nabi Musa itu 450 tahun jatah hidupnya di dunia. Sejak Nabi Musa meninggal sampai hari ini saja sudah berapa lama? Berada di alam kuburnya, berada di alam barzakhnya. Itu kan tahapan hidup manusia berikutnya setelah dunia adalah alam kubur, alam barzakh. Tetap saja semuanya yang hidup di dunia itu tahapan hidup yang waktunya paling sebentar. Di sini hidup di dunianya dengan dibandingkan dengan tahapan hidup manusia berikutnya, di alam dunia sekian tahun, di alam kubur berapa tahun? Coba Nabi Nuh sudah berapa tahun? Nabi Musa sudah berapa tahun? Fir'aun sudah berapa tahun? Di alam sejak dia mati Fir'aun sampai hari ini sudah ribuan tahun. Padahal jatah hidupnya hanya 450 tahun. Nanti di mahsyar. Di mahsyar berapa lama? Tadilah diantaranya Rasulullah menyebutkan satu harinya sama dengan 50.000 tahun manusia di bumi. Kemudian di surga bahkan sudah jangan ngomong berapa tahun, abadi. Hanya kan tanpa batas waktu. Ya, tetap saja di dunia ini itu kan meskipun 950 tahun jatah hidupnya 450 tahun, di mata Allah itu bahkan sejak Allah menciptakan sampai waktu kehancurannya ini hanya sekejap mata. Di mata Allah dimensi waktu nanti hanya sekejap mata atau lebih. Di ayat tadinya menyebutkan atau lebih pendek lagi sebetulnya. Nah, maka jadi sekali lagi ini bab ini intinya bukan soal menghitung-hitung waktu. Imam Bukhari kan tetap saja hanya kalau tadinya kapan sih Allah menciptakan alam raya ini sehingga adalah dunia gitunya, di dalamnya ada dunia, ada bumi, yang kemudian Allah itu menempatkan seluruh manusia itu di bumi. Allah menciptakan alam raya, ada dunia itu di dalamnya. Allah menempatkan manusia itu di sana. Nah, sampai berjalanlah kehidupan gitu, anggapnya kehidupan, hingga nanti Allah akan menghancurkan dan melenyapkan semuanya. Tapi Rasulullah SAW kan di dalam hadisnya menyebutkan waktu aku diutus dan waktu terjadinya kiamat itu seperti ini. Nah, kenapa Rasulullah menyabdakan demikian? Dari waktu diciptakan alam raya sampai dengan kehancurannya saja seperti sekedip mata Allah menyebutnya. Apalagi kan diukur dari zaman Rasulullah diutus dengan hari kiamat. Itu berarti sepersekian kedipan mata berarti. Maksudnya adalah sudah di depan mata. Kiamat itu sudah di depan mata. Kalau demikian jadi harus bagaimana? Tayu intina Imam Bukhari di bab sekarang. Kalau kiamat itu sudah di depan mata lah gitunya, tinggal darem lah kiamatnya sebenarnya mah. Ya terus harus bagaimana gitu kalau demikian? Itunya maksudnya nih Imam Bukhari di dalam bab yang ini. Nah, sekarang hadisnya tak ada. Hadisnya juga ya itu yang dijadikan judul. Ada 3 hadis redaksinya sama. Alah Imam Bukhari mah tong bisa tilu-tilu nyari hadisnya eta keneh mah. Tilu dijajarkan sama hadisnya isi redaksinya.
Hadis yang pertama, An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana wa sa'ata kahataini wa yushiru bi isba'aihi wa yamudduhuma. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana, aku diutus wasa'ata, saya nerjemahannya itu ya, maf'ul ma'ah itu lah. Kieu atuh maf'ul ma'ah teh kan bae nyalir ge. Kalau dalam bahasa Indonesia ini memang nggak ada sih, makanya kesulitan orang Indonesia memahami. Kalau misalnya dalam bahasa Arab nih ya, misalnya ada mubtada khobar sebutannya, ini jabatan kata, subjek predikat, ada nggak di dalam bahasa Indonesia subjek predikat? Tamun ayama orang Indonesia mudah memahami, oh mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Nah kalau maf'ul ma'ah nggak ada, cek orang Indonesia jadi ya naon atuh. Contohnya kieu. Misalnya ini contoh bahasa Arabnya, sirtu wal jibala. Saya berjalan, wal jibala itu karena ini maf'ulnya maf'ul ma'ah, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bersama, saya berjalan bersama gunung. Ada nggak dalam bahasa Indonesia? Apa sih maknanya kalimat demikian? Saya berjalan bersama. Jadi yang gunungnya ikut berjalan nggak? Iya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Saya datang bersama, misalnya saya datang bersama Said misalnya ya, saya datang bersama Said, kan saya datang, Said juga datang, itu kan maknanya. Nah bukan, itu salah gitu. Masa gunung juga ikut berjalan? Yang berjalan itu cuma saya. Tapi sepanjang saya berjalan itu tidak bisa lepas dari gunung. Berjalannya tidak mesti di gunung juga. Karena ini bukan menerangkan tempat. Saya berjalan di mana? Ya teuing da mulai nerangkeun tempat. Tapi diterjemah saya berjalan bersama gunung. Ikut berjalan maknanya kalau dalam bahasa Indonesia. Saya berjalan di gunung bukan. Karena ini yang ininya menurut tata bahasanya itu bukan menerangkan tempat. Saya salah tonglah eta nama. Innama bu'istu ana wasa'ata gitunya, kalau yang belajar nahwu mah wasa'ata ini kan mansub, wawunya wawu ma'iyah. Kalau wawunya wawu atam harus marfu karena di ma'tuf alaihnya marfu. Naon teh lieur lah. Ya saya enggak makna makanya kurang lebih demikian lah tadi maknanya gitu ya. Maknanya menjadi waktu antara jarak itu kan, waktu antara aku diutus dengan terjadinya kiamat, gitulah maknanya menjadi demikian. Kahataini seperti dua, kahataini seperti dua jari ini. Wa yushiru. Nah ini kata-kata sahabat lagi, sabda nabinya sampai di sana pendek, berartinya bu'istu ana wasa'ata kahataini. Jarak waktu antara aku diutus dengan kejadian kiamat itu seperti dua jari ini. Kemudian Sahal bin Sa'ad yang menerangkan hadis ini memberi keterangan wa yushiru bi isba'aihi wa yamudduhuma. Rasulullah bersabda demikian, beliau berisyarat dengan dua jarinya. Wa yamudduhuma itu beliau merapatkan dua jarinya. Hadis kedua, tetakan nih hadisnya ge. Yang kedua, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bu'istu ana wasa'ata kahataini. Ini sama, redaksinya kan sama. Yang ketiga, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu ana wasa'ata kahataini, yakni isba'aini.
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sama juga isi redaksi hadisnya, bu'istu ana wasa'ata kahataini, yakni isba'aini. Kahataini itu yaitu seperti dua jarinya. Tak itu hadis sama, hadisnya ada tiga, satu dari Sahal bin Sa'ad, dua sahabatnya Anas bin Malik, yang ketiga Abu Hurairah. Kalau melihat isinya, matannya, bahasa ilmu hadis namanya matan hadis, redaksi hadisnya, isi hadisnya sama persis. Ada tiga kan oleh Imam Al-Bukhari ditempatkan di sini. Nah, tiga hadis ini melalui sahabat yang berbeda. Tak iya mah bagian ilmu hadisnya yang panjang lebar dalam bab sekarang. Ya kenapa dengan redaksi yang sama mesti tiga? Apa tidak cukup satu? Karena sama persis, redaksinya sama persis. Nah, dalam hal ini itunya saya baca juga di Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang panjang itu membahas periwayatan hadisnya, yang melalui Sahal bin Sa'ad seperti apa, yang melalui Anas bin Malik seperti apa, yang melalui Abu Hurairah yang seperti apa periwayatannya. Tapi kesimpulannya sebetulnya ya, di dalam Sahih Bukhari ini semua hadisnya sahih. Jadi kita tidak mengikutilah pembahasan bagaimana periwayatan mah, penting mah sahih, aman, titik lah. Nah, tinggal nih berarti ini redaksi hadisnya nih, makna redaksi hadisnya nih ya, berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, kata yang digunakan di dalam hadis ini, bu'istu ana wasa'ah. Wasa'ata tadinya wasa'ah. Mapul ma'ah teh senerangkeunana mun diajarna mah hartilah mun diajarna mah ingin mau disampaikan ke orang Indonesia, karunya orang Indonesia mau apaleun itu disebutkeun nu kitu sih kan bieu contoh negara sok. Sirtu wal jibala, saya berjalan bersama gunung. Kan rancu kan, orang dalam bahasa Indonesia mah kan kalimat demikian. Ya maknanya jadi apa aja, maknanya jadi bagaimana. Kalau bersama berarti bareng kan, melakukan hal yang sama dalam waktu dan tempat yang sama, kan gitu arti bersama teh. Ya kan tadi liar yang dimaksud as-sa'ah di sini adalah yang lebih dikenal dengan yaumul qiyamah. Karena kalau menurut makna bahasa, antara aku dan saat, apa sih saat itu ya, saat yang mana? Bahkan itu kan sudah jadi bahasa Indonesia kan saatnya. Jadi bahasa Sunda di saat. Kalau dalam bahasa Sunda sih saatnya bukan waktu. Garing berarti balong teh, saat berarti tah. Kekurangan air atau airnya habis itu saat teh. Saat itu sudah jadi bahasa Indonesia, jadi sesaat. Dalam bahasa Arab itu saat itu sama sebetulnya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam arti waktu, saat itu menunjukkan waktu tertentu lah. Ya, waktu tertentu yang satuan waktunya bisa sebentar, bisa lama. Kemudian waktunya bisa yang mana saja. Biasanya kan kalau saat itu kan disandarkan ke, ya misalnya saat kematiannya, saat kelahirannya gitu kan, saat keruntuhannya. Berarti kan itu ada waktu apa gitu ya. Ya nggak usah liar gitu mah bahasa, bahasa ya hadisnya Rasulullah nu danu kitu nage kudu diterangkeun sebenarnya mah kumaha. Karena kalau antara saya dan waktu apa maksudnya? Ya, waktu yang dimaksud adalah waktu terjadinya kiamat, dalam arti kehancuran alam raya.
Nah, di mana kan di redaksi hadisnya itu Rasulullah menyebutkan seperti ini sambil berisyarat dengan dua jarinya yang ditempelkan. Jadi waktu diutusnya, waktu aku diutus dan waktu terjadinya kiamat itu tidak lama, berarti itu kan maknanya ya, menjadi sangat sebentar sebetulnya. Waktu aku diutus dengan terjadinya kiamat. Nah, kemudian nih penjelasan berikutnya hanya ini saja nih ya, hanya menurut hadis-hadis yang lain. Ada tambahan beliau itu wa korona baina isbi'aihi sababati wal wusto. Beliau menempelkan jari tengah dan telunjuknya, gitulah. Hanya penjelasan tambahan yang demikian saja. Nah, kemudian maknanya di antaranya banyak nih yang memahaminya dengan dari redaksi yang demikian ini banyak nih yang memahami atau banyak pemahaman, mungkin lahnya banyak pemahaman yang muncul nih. Saya tidak akan baca seluruhnya, si liur lah nutur itu gimana. Nah, di antaranya nih ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan pemahaman dari hadis ini adalah takribu amri saati wa sur'atu majiha. Ini yang sudah tadi saya sampaikan nih ya. Ini diantaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan makna atau maksud hadis ini adalah menjelaskan, menerangkan takribu amri sa'ah, sudah amat sangat dekat. Kiamat itu sudah amat sangat dekat. Wasur'atu majiha, dan yaitulah akan surah cepat segera, majiha jadi kedatangan, kejadian hari kiamat itu sudah amat sangat dekat. Nah, kemudian satu lagi ini ya. Wala yalzamu min zalika ilmu waktiha. Rasulullah itu menyabdakan demikian, yang tadilah pokoknya sabda Rasulullahnya. Itu tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tahu waktu terjadinya kiamat. Itu sekali lagi nih ya. Apalagi hadis yang tadi kan sudah sangat jelas. Ketika Rasulullah ditanya kapan kiamat, pertanyaannya wa mata sa'ah. Rasulullah kan menjawab yang bertanya dan yang ditanya atau yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya sama-sama tidak tahu kalau urusan kapan terjadinya. Nah, Rasulullah menerangkan seperti ini, itu tidak menunjukkan, tidak memastikan bahwa Rasulullah SAW itu tahu kapan terjadinya kiamat. Walakin siyakuhu yufidu korbiha, akan tetapi dari redaksi hadis itu menerangkan dekat. Ya, redaksi hadisnya itu menerangkan walakin siyakuhu, akan tetapi redaksi hadisnya itu menerang yufidu kurbaha, menerangkan bahwa waktu kiamat itu sudah sangat dekat. Wa anna asyratuha mutatabi'atun, dan ciri-cirinya itu akan terus bermunculan. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri sudah dekatnya kiamat itu akan terus bermunculan. Kama qala ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ternyata Allah juga sudah berfirman tentang hal ini, tentang ciri-ciri kiamat sudah amat sangat dekat kejadiannya itu. Allah sudah berfirman faqad jaa asyratuha, ciri-cirinya itu sudah ada. Ciri-cirinya itu sudah ada. Ini ayat Al-Qur'an nih. Faqad jaa asyratuha, ini surat Muhammad ayat 18. Ya, Allah sudah menyebutkan demikian. Allah sudah menerangkan faqad jaa asyratuha. Wa qala ad-dhahak itu ulama dari kalangan tabi'in.
Ulamanya dari kalangan tabi'in ini termasuk yang terkenal nih. Ya ini arino, kalau yang tidak menggeluti ilmu hadis mah mau apal gitu, hanya mau apal dohak, saha dohak. Ibnu Sirin, Hasan Al-Bisri itu ulama terkenalnya dari generasi tabi'in. Dohak, Muqatil, Mujahid, nama-nama ulama tabi'in yang sering dikutip oleh semacam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sering mengutip nama-nama mereka. Nah, Ad-Dohak mengatakan awalu asyratiha. Ini Ad-Dohak menjelaskan surat Muhammad dari ayat berapa? 18. Allah sudah menyebutkan faqad jaa asyratuha. Sudah ada ciri-cirinya terjadinya bahwa kiamat itu sudah dekat, itu ciri-cirinya sudah jelas. Nah, Ad-Dohak mengatakan yang menjelaskan ayat ini awalu asyratiha bi satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ciri pertama kiamat sudah dekat itu adalah diutusnya Nabi. Maknanya adalah dari semua nabi, dari semua rasul yang Allah utus di bumi ini, Rasulullah ini kan utusan yang terakhir. Berarti kan sejak diutusnya Rasulullah dengan hari kiamat, ya sudah dekat jaraknya, tidak akan ada lagi nabi yang lain. Kalau kita melihat nabi sebelumnya, misalnya Nabi Isa, Allah mengutus Nabi Isa, di mana di dalam kitab Injilnya yang Allah turun kepada Nabi Isa ada ayat yang menyebutkan bahwa nanti Allah akan mengutus nabi yang namanya Muhammad. Nah, ketika Nabi Isa diutus itu berarti boleh menyebutkan kiamat masih lama, kan Allah menyebutkan nanti akan mengutus Nabi yang terakhir. Nah, ketika benarlah terjadi Allah mengutus Nabi yang terakhir, nah inilah berarti akhir zaman karena nabinya sudah Nabi yang terakhir. Satu kedua ya pakar, nah ahli akhir zaman mah, ya pakar akhir zaman. Judulnya teh naon teh berenang atulah. Ini Ad-Dohak mengatakan memang benar kan seperti ini, ketika Allah mengutus Nabi yang terakhir ya sudah berarti ini sudah ke akhirnya, dunia ini sudah masuk ke akhir berarti. Emang Mark Marquez naon itu aya lab terakhir segala. Ini dunia ini sudah masuk ke bagian akhir. Allah sudah mengutus nabi yang terakhir. Nah, juga nih ada hadis yang menggambarkan begini, Rasulullah menggambarkan begini. Karena yang sering disebut Yahudi, Nasrani, Islam. Itu kan Yahudi, Nasrani, Islam. Kalau agamanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang tadi disebut-sebut, ya Yahudi yang kitabnya Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Nasrani yang kitabnya Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Islam. Ya, Al-Quran kitabnya diturunkan kepada Rasulullah. Ini kan juga yang suka disebut-sebut Yahudi, Nasrani, Islam. Kan urutannya demikian ya. Nah, Rasulullah itu di satu hadis menerangkan ketika Allah menurunkan agama, boleh sebutlah Allah menurunkan agama Yahudi dengan kitabnya Taurat kepada Nabi Musa, sebetulnya Allah berharap, anggaplah dalam tanda kutip ya, sebetulnya Allah berharap ini nabi terakhir lah sampai kiamat. Ternyata kan agama Yahudinya hancur, amburadul agama Yahudinya oleh pemeluknya sendiri, sehingga wah ini sudah tidak bisa dipertahankan karena agama yang Allah turunkan itu sudah rusak. Kemudian Allah mengutus Nabi Isa, kemudian itulahnya. Nah, Rasulullah menerangkan seperti ini. Kalau di hadis ini Rasulullah menyebutkan, menganalogikan kiamat itu maghrib. Ya, waktu tenggelamnya matahari. Nah, tadinya Allah menurunkan agama Yahudi itu diharapkan ya itulah sampai selesainya umur dunia. Ternyata agama Yahudinya keburu amburadul, keburu rusak.
hanya bertahan sampai waktu zuhur. Rasulullah menyebutnya demikian. Kemudian di waktu zuhur Allah menurunkan agama penggantinya yang Allah harapkan gitunya, dalam tanda kutip Allah mengharapkan ini agama terakhir sampai umur dunia ini habis. Ternyata hanya bertahan sampai asar. Kemudian di waktu asar Allah mengutus nabi yang terakhir. Tayyima wayahna cek Allah teh ini yang terakhir. Rek siga kumaha wae pokona nepi ka kiamat enggak akan ada lagi agama baru. Ibarat sakitu itu di antara waktu teh bagi Allah mah, apalagi ayat tadi menyebutkan seperti sekejap mata durasi waktu, itulahnya waktu, dimensi waktu alam sekarang itu, alam dunianya sejak Allah menciptakan seluruh alam raya sampai hari kiamat kan sangat sebentar. Apalagi dibandingkan dengan dimensi waktu nantinya setelah kehidupan berikutnya. Alam kubur saja sudah beda, di mahsyar beda, apalagi yang terakhir geus hitung waktu. Karena bisa di surga kayak gini ulang tong nanyakan umur itu percuma. Seberapa umur ayeuna timita suka surga we ieu mah. Seberapa cara umur rek naon nanyakeun umur di ditu, mun di dieu mah pantes. Kalau sekarang di dunia seberapa umur ayeuna 75 aja deh. Sebutan teu sadar-sadar. Meureun rek kitu maksudna mah umur 75 kelakuan kitu keneh. Lantaran pasti sakedeung deui sok rek lamun geus 75 rek sabar lihat deui. Rek dinyanyikan ku sararea semoga panjang umur ge eueuh. Semoga panjang umur dan bahagia. Didoakeun teh pan. Buki kolot didoakeun gitu kan ngadon nyarekan si aing geus pesen acan hirup teh. Hayo didoakeun semoga panjang umur dan bahagia. Boro-boro bahagia si cengkat ke jeri tuur aing. Cengkat nyeri tuur dahar geus itu teu meunang, ieu teu meunang. Aing mending paeh. Nah ini diantaranya penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Dari Ad-Dhahhak mengatakan bahwa diutusnya atau awal ciri pertama, karena Allah sudah menyebutkan tadi di surat Muhammadnya ayat ke-18 sudah datang, sudah ada ciri-ciri terjadinya kiamat. Ad-Dhahhak mengatakan awal ciri terjadinya kiamat itu diutusnya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian wal hikmatu fi taqaddumil asyrati iqazul ghafilina wa hassuhum ala taubati wal istidad. Itu ieu maksudna teh ini maksud Imam Bukhari teh. Hikmah dari Allah ayat ini kan menyebutkan tadinya sudah ada ciri-cirinya. Apa sih hikmahnya gitunya? Allah sudah menyampaikan ciri-ciri kiamat sudah sangat dekat itu sudah ada. Nah hikmahnya adalah Allah memberikan dulu ciri-cirinya. Nah di mana hikmahnya adalah iqazul ghafilin, untuk menggugah orang yang goplah. Apa ya goplah tanya? Lin gapleh sih. lalai teling-eling muncik orang Sunda mah tadi nu bieu gitu ditanya teh sabar umur 78 aduh cik urang teh umur 78 tapi kelakuan. Nah itu kan seolah-olah teling-eling itu tidak ingat apa tidak sadar. Nah maksudnya iqazul ghafilin menggugah orang-orang yang lalai, wahasuhum dan mendorong gitunya orang-orang yang lalai itu ala taubati untuk segera bertobat wal istidad dan mempersiapkan bekal untuk sesuatu setelah terjadi kiamat tersebut. Nah, hikmah ini catatan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, hikmah dari Allah menyampaikan dulu gitunya. Allah memunculkan dulu, mengadakan dulu ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Maksudnya untuk menggugah orang-orang yang lalai dan mendorong agar mereka itu segera
jangan ditunda-tunda bertobat dan memperbanyak amal soleh, kan intinya kan, memperbanyak amal soleh, karena itulah bekal untuk segala sesuatu setelah terjadinya kiamat. Ya, karena setelah terjadinya kiamat itu kan, nah itulah disebutnya urusan berat, itu urusan besarnya dalam ayat dalam surat-surat pendeknya yang sudah kita bahas itu banyak yang menerangkan demikian, bahwa hari kiamat dan segala sebutan nanti kan, dengan segala hiruk pikuk, segala kedahsyatannya itu ada hal yang mengerikan bagi manusia. Tidak akan ada yang waduh sanggup seri mau di itu mulai sanggup seri mau tapi rakok teh hirup teh kudu di dunia ripuh di itu balangsak cik atuh itulahnya di dunia ripuh di itu balangsak teh tadi disebut teh nyaan hirup teh kabagian naon disebut teh hirup teh kabagian naon hirup teh di dunia nya gitu nya itulah ripuh di dituna balangsak merana merana menderita pokoknya menista hina sakit di pan eta teh jeung nyeri di aing leung eta nyeri mah ieu beri nyeri di pan rasa nanti kan seperti yang Allah ungkapkan azabun alim mah soal rasa itu nyeri disiksa di neraka itu. Dan alimnya itu rasa sakitnya itu kan ya teh kan azab Allah itu narullah itu api neraka itu kan tatoliu alal afidah bisa menjangkau ke sampai bisa itu menjangkau ke inti dari manusia. Nah, puncaknya rasa sakit itu kalau azab Allah ini rasa sakitnya sudah merembet ke intinya eta mulai bisa tahan jelema. Terserah lah ada dua hiji nya. Saya buka bab berikutnya babun. Tanpa judul. Iya, inilah Imam Bukhari. Nah, ternyata kan kalau ini metode Imam Bukhari ya mah. Kalau ada bab tanpa judul, ini masih bagian dari bab sebelumnya. Dibuat terpisah nggak bisa karena masih ada kaitannya. Tapi tidak juga bisa langsung itu ditempatkan ya di hadisnya ini ditempatkan di dalam bab sebelumnya. Nah, terserah nanti bab saja nih. Anggaplah sama itunya dengan bab sebelumnya. Berarti ini hadis bab berikutnya itu masih tentang tadi hikmahnya adalah bab ini menerangkan bahwa intinya kiamat itu sudah di depan mata. Letakkannya judul nanti jadi seperti itu sebetulnya maknanya. Kiamat itu sudah di depan mata. Maksudnya kan untuk ini tadi mendorong, menggugah dan mendorong orang-orang yang lalai. Nyata lalai itu sadar-sadar, tidak mau ingat, tidak mau memperhatikan secara serius. Nyaral saya hirup nanti gitulah. Itu mengingatkan yang demikian dua tadi, segeralah bertobat dan banyaklah beramal soleh untuk bekal nanti setelah terjadi kiamat.